Saudara-saudaraku, Shalom. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dengan pengantar dari 2 Timotius 1 ayat 10. Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Pembacaannya dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 10 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam persiapan, saya memberi judul pada renungan kita, hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku, tiap orang yang normal umumnya pernah terbayang kematian. Bagi orang-orang tertentu, bayangan kematian itu bisa sangat mengerikan. Apalagi kematian bagi orang yang merasa banyak kesalahan dan dosa. Bagi mereka, bayang kematian itu seperti memasuki dapur api yang membara. Demikian Matius mencatat pada pasal 13 ayat yang ke-50. Di mana Tuhan Yesus juga memperkatakan bahwa nasib orang-orang jahat yang dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tetapi bagi orang percaya yang hidupnya diserahkan kepada Kristus dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bayang-bayang mengerikan itu tidak boleh ada lagi, saudaraku. Paulus dalam satu nasihat kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa ia bisa berkata demikian? Karena keyakinannya seperti ayat pembimbing kita hari ini, Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku, tugas kita hari ini adalah merenungkan dan memaknai hidup yang tidak dapat binasa. Untuk itu kita dibimbing oleh dua pertanyaan. Yang pertama, apa itu hidup yang tidak dapat binasa? Yang kedua, bagaimana kita mengisinya? Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya kepada Kristus, itu berarti hidup yang abadi. Di mana hidup abadi itu? Di sorga. Bagaimana situasinya? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hidup yang abadi itu tidak hanya terjadi di sorga sana.
melainkan hidup itu mulai hari ini. Bagaimana hidup yang abadi atau hidup yang tidak dapat binasa itu mulai pada masa-masa sekarang ini? Saya dapat ilustrasikan sebagai berikut. Sebelum zaman kamera digital atau HP-HP Android kita yang sekarang ini, di mana orang selfie tidak memerlukan film. Pada masa lalu kita menggunakan kamera dengan klise di dalamnya, atau film, roll film, bisa hitam putih, tapi kemudian ada juga yang berwarna. Roll film yang paling terkenal adalah Fuji, ya enggak? Bagaimana bunyi reklamenya? Bunyinya adalah, abadikanlah saat-saat indah Anda bersama Fuji Film. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah film merek Fuji adalah film yang berkualitas, yang dapat mengabadikan kenangan indah Anda atau foto Anda dengan momen-momen tertentu yang indah dalam hidup saudara. Kekal, tidak akan rusak, tetap akan dapat dilihat. Mengapa? Karena berkualitas. Demikianlah juga hidup saudaraku, tidak akan binasa karena hidup kita berkualitas. Atau hidup yang abadi atau hidup yang tidak dapat binasa itu adalah hidup yang berkualitas, hidup yang dapat diandalkan. Mengapa dapat diandalkan? Firman Tuhan hari ini, sebab Allah memberikan kepada kita sebagai orang percaya atau orang Kristen bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah hidup orang percaya, hidup yang telah diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu bagaimana kita mengisi hidup yang abadi atau hidup yang berkualitas ini sejak hari ini? Yang kedua saudaraku, bagaimana kita mengisinya? Pertanyaan bagaimana kita bisa berkata seperti Paulus adalah pertanyaan bagaimana kita bisa mengisi hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita kembali pada film Warna Putih, film itu disebut berkualitas karena ia dapat mengabadikan banyak kenangan indah dari orang-orang yang berpose di tempat-tempat indah atau momen-momen tertentu yang indah dilaluinya. Itu berarti sebagai orang percaya yang sudah menerima hidup yang tidak dapat binasa, harus mengabadikan juga hidup orang lain selagi kita hidup. Dalam bahasa Paulus di Filipi 1 ayat 22 bunyinya, akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. Saya ulangi, akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah, saudaraku? Nasihatnya pada hari ini dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, selagi hidup, tugas kita adalah bersaksi.
Tidak ada kata pensiun untuk bersaksi, saudara. Bersaksi itu ada dua model. Dalam bentuk verbal atau kata-kata di mana kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan. Dengan pergi ke sana kemari memberitakan Injil. Tetapi yang model yang kedua adalah dengan hidup atau perbuatan kita yang berkualitas. Hidup kita yang berkualitas. Model pertama dapat saya gambarkan seperti burung di pagi hari yang melompat dari dahan satu ke dahan yang lain, ranting satu, ranting yang lain, bernyanyi menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyampaikan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Tetapi model yang kedua adalah model emas. Dimanapun berada, yang namanya emas akan tetap adalah logam mulia. Kendati ditaruh di lumpur, kendati dia ditaruh di tempat yang jorok sekalipun, orang yang hidupnya seperti emas, dia akan tetap hidup mulia, hidup kudus, walaupun berada di antara para penipu dan koruptor. Dia akan berusaha memelihara kehidupannya yang mulia, walaupun dia di antara orang-orang yang berkanjang dalam dosa. Saudaraku, orang percaya itu memang harusnya menjadi seperti emas, disukai semua orang, dan nilainya terus bertambah atau meningkat tahun demi tahun. Demikianlah cara hidup jemaat mula-mula dilukiskan dalam Kisah Para Rasul. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mengapa? Karena ada dua model tadi. Para rasul itu memberitakan Injil dengan verbal, dengan kata-kata, laksana burung yang menyanyikan kebaikan Tuhan. Tetapi jemaat mula-mula mereka memelihara hidup mereka yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, seperti emas yang tetap mulia. Dan cara hidup mereka itu disaksikan banyak orang. Orang tertarik, disukai, mereka menyukai cara hidup mereka. Dan karena itu dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, mengapa kita harus menjadi seperti emas? Mari kita beri makna emas itu sebagai satu akronim. E-nya adalah evangelistik. Hidup kita harus berjiwakan evangelis. Selagi kita hidup, apapun yang kita lakukan harusnya adalah dijiwai oleh evangelistik. Semua adalah untuk menyampaikan warta sukacita, kabar baik dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara. M-nya memadai atau mencukupi. Apa yang harus memadai? Sarana, ekonomi, sumber daya apa yang kita miliki harus dikelola agar mencukupkan baik hidup pribadi maupun hidup kita bergereja, maupun dalam kita memberitakan Injil. Harus cukup, harus mencukupi, harus memadai. Lalu A-nya itu asri, apik, ayu, adem, artistik. Penampilan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai gereja harus asri, apik, ayu, adem. Memberikan satu keindahan dimanapun kita berada, sehingga orang suka, senang melihat kehidupan kita, penampilan kita, kata-kata kita. Lalu S-nya itu adalah solidaritas sosial. Sayang pada sesama, sayang mengasihi mereka yang lemah, solider kepada saudara kita yang dalam kesusahan, memberi kepada mereka yang
terlemah adalah memberi kepada Tuhan. Solidaritas sosial, baik hidup pribadi maupun gereja, kita harus memiliki kepekaan sosial. Itulah solider terhadap mereka yang terlemah. Saudaraku, kalau kita bisa memaknai emas, menjadikan hidup kita, hidup gereja sebagai emas, maka itulah hidup yang mulia. Itulah hidup yang tidak dapat binasa dari hari ini sampai di kekekalan nanti. Saudaraku, itulah hidup yang abadi. Maka usahakanlah semua itu. Usahakanlah hidup saudara menjadi emas, saudara. Amin. Keselamatan yang telah kau berikan, hidupku jadi berarti. Apapun masalah yang ku hadapi hari ini, tapi ku percaya kasih Tuhan kan menyertai. Apapun rintangan yang ku alami hari ini, ku jalani dengan sukacita bersama Yesus. Tapi ku